Selamat datang kembali di channel Lubber Extreme. Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas mesin amplas. Dan mesin amplas di pasaran banyak sekali mereknya dan jenisnya. Jadi di sini kita akan membahas mesin-mesin amplas yang sudah digunakan selama ini dan apa aja sih kendala dan problemnya. Di sini kita punya satu persatu mesin amplasnya. Kita punya Bosch yang paling sering digunakan. Kemudian kita juga punya DeWalt. Ini serinya tadi yang Bosch ini adalah GX125AE, yang DeWalt ini DWE 6423 atau 125 juga diameternya, jadi sama dengan Bosch diameternya. Kemudian kita juga punya Bitek. Nah, ini Bitek SM4546. Jadi ada 4,5 sama 4,6 untuk padnya ini. Dan yang ini cukup jarang digunakan karena tidak memiliki variable speed, jadi mesinnya panas sekali. Jadi kalau kita mau menggunakan dalam jangka waktu lama, kita harus menambahkan speed control ataupun kita menambahkan dimmer pada mesin Bitek yang kecil ini. Jadi di sini mesin Biteknya ini cukup powerful, cuman dia karena nggak ada speed control ya, runningnya terlalu full kecepatannya dan cepat panas sekali. Jadi pada saat kita pakai ini, mesinnya panas, kita harus berhenti dulu supaya tidak merusak dinamonya. Dan satu lagi yaitu Bitek 3711. Jadi Bitek 3711 ini adalah betul ya, 3711 ya. Jadi Bitek 3711 ini adalah mesin amplas yang paling kuat. Kalau kalian nanti mencari mesin amplas yang untuk digunakan dalam pengerjaan renovasi bangunan, jadi Bitek 3711 ini adalah mesin yang paling powerful ketimbang mesin-mesin yang lain. Karena mesin-mesin yang lain pada saat kita tekan ke tembok mesin amplasnya ini, dia akan melemah speednya. Jadi kalau yang Bitek 3711 ini tidak ada pelemahan speed, walaupun kita injak pakai badan kita, mesin amplasnya tetap bergerak. Jadi mesin-mesin amplas yang lain kalau kita tekan dia langsung berhenti. Sama halnya kalau yang Bitek 3711 ini hanya sandar biasa. Kalau kita bandingin sama yang bundar-bundar seperti ini kalau yang bundar kita tekan dia langsung berhenti. Tapi kalau yang ini kita tekan dia tetap jalan. Jadi yang 3711 ini pilihan yang paling bagus untuk mesin amplas tembok. Tapi sayangnya di sini kelemahannya adalah spare partnya susah sekali. Jadi di sini ada namanya base plate-nya ini. Dan yang kali ini kita udah punya retak, jadi ada bengkok di sini, ada pecah di sini. Jadi ini penyebabnya adalah karena dia terjatuh, sudah pasti karena terjatuh. Dan kita tidak tahu pada saat penggunaannya dia terjatuh pakai jak. Dan base plate-nya ini, kelemahannya yang Bitek ini, base plate-nya agak susah dicari. Jadi ini stok terakhir di agen di Bali. Jadi saya beli beberapa biji, yaitu untuk stok berikutnya. Dan juga karena mesin amplasnya cukup powerful, kita harus stok lagi yang baru. Jadi saya beli juga yang baru 3711 untuk stok berikutnya. Dan yang keluaran lebih baru lagi ternyata mesinnya berbeda. Jadi ada keluaran penggantinya, tapi kita tetap pakai yang seri lama karena yang seri lama ini udah benar-benar teruji dan tidak ada problem sama sekali. Kita pakai lama sekali, dia tidak ada problem yang muncul kecuali ini tadi. Jadi ini pecah, kita akan coba ganti. Ini problemnya yang Bitek, yaitu spare part plate-nya ini susah sekali, walaupun harganya murah sekali, tapi susah didapat. Kalau kalian cari keliling di online shop, tidak ada satupun yang jual spare part-nya ini. Dan kelemahannya yang Bosch ini adalah plate-nya ini kita harus order ke Bosch ya.
Jadi di sini adalah velcro-nya hilang. Karena apa? Karena pada saat kita ngamplas ternyata velcro di amplasnya ini kendor dia, ataupun sudah tidak bisa merekat, ataupun terlalu banyak debu yang ada di velcro-nya. Jadi pada saat kita ngamplas velcro-nya jatuh, ternyata kita nggak sadar kalau tidak ada amplas padnya. Yang bos ini ataupun yang DeWalt, amplasnya kita biasa pakai ini ya, bos serinya 411 J411. Dia ada velcro, ada amplas, kita selalu pakai yang bos ini. Dan mungkin banyak juga yang lain-lainnya. Kita stok beberapa macam grade karena pada saat nanti di lapangan ataupun di pekerjaan kita nggak tahu seberapa banyak kita menghabiskan ini. Jadi kalau kita kerja di job site pastinya kita akan banyak sekali. Jadi ada merek taktik, yang merek taktik cukup bagus juga. Kemudian sisanya adalah semuanya kita pakai yang bos, semua grade-grade-nya. Yang Bitek ini bagusnya adalah amplasnya gampang dicari, di semua toko bangunan ada. Kalau yang bos tadi hanya di beberapa toko bangunan, dan yang Bitek cukup gampang yang pasang amplasnya ini. Amplasnya ini cukup gampang dipasang. Jadi ini cukup ditekan buka ini karena sudah dia dapat jatuh. Jadi waktu buka agak susah. Karena pirnya pegasnya bengkok dia. Jadi buka ataupun pasangnya cukup gampang sebenarnya. Nah, sebenarnya cukup gampang untuk buka pasangnya. Ini karena dia bengkok jadinya macet ya. Nah, jadi habis ini kita akan sekaligus reparasi pad ini. Jadi ini Bitek, bos, dan yang DeWalt. Jadi yang DeWalt sekarang kita review. Yang DeWalt ini kelemahannya adalah pada bagian ini karetnya akan hancur kemakan waktu. Jadi cepat sekali karetnya DeWalt ini hancur dan kita harus ganti replacementnya. Replacementnya seperti ini. Untuk replacementnya sendiri nggak terlalu mahal karena ini aslinya dia plastik ya. Kalian cari nanti yang replacementnya yang pakai metal seperti ini. Jadi harganya nggak terlalu mahal, sekitar 50.000 mungkin, apa dari variasi 30.000 sampai 50 ribuan. Harganya nggak terlalu mahal, tapi sebisa mungkin cari yang ada metalnya seperti ini. Dan setelah diganti maka akan bagus lagi, atau kita bisa ganti manual, nanti kita scrap sponnya, kita ganti spon baru dan kita tambahin velcro baru dan dia udah jadi lagi. Tapi kelemahannya yang DeWalt ini adalah karet bawaannya tidak sebagus punya bos. Jadi yang bos ini umurnya jauh lebih lama daripada ini, mungkin sekitar 5 tahun 6 tahun atau lebih, sekitar dari 2016 atau 2015. Jadi udah sekitar 6 tahun ini sampai 7 tahun. Sedangkan yang DeWalt ini baru 2 tahunan dia sudah hancur pad karetnya. Jadi untuk daya tahannya yang bos jauh lebih kuat. Jadi yang bos selama 5 tahun 6 tahun adalah karetnya ini hancur. Karetnya ini tiba-tiba saja melunak dan hancur. Jadi tinggal saklar aja, biasanya kan ada karet pelindungnya, atau seperti yang di DeWalt. Jadi ada karet pelindung di sini. Ya ini karena kemakan waktu karetnya sudah hancur, tapi bagusnya spon busanya ini tidak hancur, masih utuh, masih bagus. Dan berikutnya kita akan ganti. Jadi yang bos tadi, yang bos lumayan mahal pad velcro-nya ini. Jadi yang bos sekitar 120 sampai 150 ribu. Jadi ada beberapa toko juga yang sampai 200 ribu. Jadi yang punyanya bos, velcro bos yang asli, di sini ada bosnya dan kode-kode lain-lainnya. Jadi yang asli yang ini cukup mahal. Kelemahannya yang bos adalah ininya mahal. Tapi
penggunaannya, jangka waktu umurnya sangat panjang sekali. Jadi berbanding waktu ya, kalau kalian pakai yang DeWalt sama Bosch masih lebih murah yang Bosch, karena kalian satu kali pakai bisa sampai 5 tahun. Yang DeWalt ini nggak sampai 2 tahun, mungkin 1,5 tahun dia sudah hancur karet bawahnya. Tapi kalau diganti ini mungkin lebih awet lagi. Dan mudah-mudahan karetnya ini awet. Jadi selain berikutnya, selain kita mereview, kita juga akan memperbaiki kesalahan-kesalahan penggunaan dan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada mesin 16 yang kita gunakan. Jadi secara global dari kesimpulan tadi kalian juga bisa menyimpulkan yang mana aja yang bagus. Jadi yang paling bagus adalah untuk pengerjaan pengamplasan dinding adalah yang Bitek 3711 ini. Mungkin ada yang merek lain tapi saya nggak coba karena yang sudah dicoba ini, misalnya kalian tekan dengan full badan, misalnya kalian tekan dengan full berat badan kalian, sini kita injak, mesinnya tetap jalan dengan normal. Jadi itu kelebihannya yang Bitek ini. Sedangkan yang mesin-mesin kecil ini, yang terutama orbital ini, begitu kita tekan dengan badan dia langsung berhenti ataupun macet. Jadi untuk pengerjaan kayu ataupun tekstur kayu, yang paling bagus adalah yang Bosch GX125HE ini, kita bisa adjust speednya. Jadi untuk pengerjaan tekstur kayu harus pakai yang ini. Untuk pengerjaan amplas bisa amplas pengecatan finishing, untuk dasar ya sebelum kita cat kayu bisa pakai DeWalt ini ataupun pakai yang Bosch. Jadi saya lebih senang pakai yang Bosch ini sebenarnya, kontrolnya lebih seimbang. DeWalt cukup bagus tapi masih kalah kontrol penggunaan amplas ini sama yang Bosch ini. Jadi kalau kita pakai yang Bosch pada saat nanti penggunaan, yang Bosch ini seperti melayang waktu kita kontrol. Jadi yang DeWalt ini masih kita harus sedikit arahin. Bedanya cuma di situ. Untuk hasilnya kurang lebih sama ya, nggak ada perbedaan signifikan untuk hasilnya karena sama-sama orbital center. Jadi yang pertama kita akan ganti dulu yang ini Bitek. Kita akan coba reparasi yang Bitek ini dulu supaya jelas kerjanya. Kita jauhin dulu. Kita buka manual ini. Platnya, untungnya platnya bisa dipakai berkali-kali ya, karena hanya nempel saja dia. Jadi sini ada bengkok, udah ada bengkok karena jatuh. Dan hebatnya lagi, walaupun dia bengkok patah seperti ini, kita masih bisa menyelesaikan dinding-dinding ini. Jadi dinding di luar masih bisa dipakai ngamplas sampai habis. Jadi hebatnya seperti itu, walaupun dia hancur, dia masih bisa bekerja dengan baik. Jadi itu yang pertama kali dicabut tadi. Kemudian bagaimana caranya kita nyabut ini. Di bautnya ada 1, 2, 3, 4. Oh, hanya 4 saja. Kemudian adalah baut di atas. Oh, udah. Kemudian kita harus lepas bandul bearingnya ini. Lepas dan coba dulu. Aja kita melepas.
menggunakan obeng impact. Dan di sini ada bandulnya seperti ini. Di bandulnya harus kita jepit. Mungkin sebenarnya ada kunci pas ya, tapi saya nggak punya. Kita akan coba tahan. Jadi kita tahan seperti ini. Saya zoom mungkin. Ya. Dan kita udah berhasil buka. Jadi seperti tahan sedikit, obeng impact, mungkin pakai obeng biasa juga bisa ya. Kemudian kita akan cabutnya caranya. Tinggal ditarik. Jadi cabutnya tinggal ditarik aja, cukup gampang, mudah. Ini ada roller pusing. Ini penampakan bawahnya. Jadi ini yang lama yang pecah, ini yang baru yang masih bagus. Jadi penampakannya adalah ada seal di sini. Kemudian perbedaannya lagi, cuma ada seal aja di sini. Jadi seal yang di lingkaran besarnya kita pindah ke lingkaran besar yang di barunya. Lainnya lagi adalah karet-karet busingnya, karet busing kita pindah ke yang baru. Jadi ini kali pertama kita buka. Saya juga pindah yang karet busing. Mungkin kita lepas bearingnya dulu kali ya. Lepas bearing. Lepas bearingnya dulu. Harusnya bearingnya nggak seberapa keras, harusnya gampang dilepas. Ini cukup gunakan astilla. Harusnya bearingnya tidak kunci keras. Ya benar. Jadi bearingnya udah mulai keangkat di sini. Bisa kelihatan ya, bearingnya udah mulai keangkat. Jadi nggak cuma bearing aja, AC juga keangkat. Bearingnya kita udah berhasil buka. Bandulnya, bearingnya, kita cek bearingnya. Bearingnya masih bagus, nggak pecah. Jadi kalau bearingnya pecah, kalian bisa ganti dengan cara ngetes muter seperti ini. Kalau muternya masih bagus halus, kita nggak perlu ganti dulu, masih bagus. Kemudian bandulnya kita lihat ada karat sedikit di sini, jadi kita harus kasih oli nanti. Kita perlu kasih oli supaya dia nggak tambah parah karatnya.
kita pindahin ke yang baru. Ini saya kasih oli juga karena ini juga ada bekas karat, jadi supaya nanti berikutnya kita gampang buka, jangan sampai di berikutnya dia rumahnya berkarat atau bearingnya berkarat macet. Masangnya kita pakai pek karet, kita pasang lagi bearingnya. Supaya ini mas, nah ini lebih jelas. Oke. Jadi masukin bearingnya ternyata kalau kita kasih oli dulu dia lebih gampang daripada yang pertama kali dicoba. Jadi percobaan pertama cukup keras, dari yang barusan jauh lebih mudah karena ada olinya sedikit. Dan kita pasang lagi nih bandolnya, ya bandolnya pasang, dan berikutnya kita pindahin rem pusingnya. Ini sealnya juga kita pindahin ya. Aduh, ternyata tidak mudah. Ternyata ini dari spon, jadi ketarik sedikit dia udah sobek di sini. Kita harus pelan-pelan mungkin. Mudah-mudahan bisa dengan lancar. Jadi kita ungkit pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa lancar. Tarik. Ternyata udah lengket ya.
lengket. Kita masukin cutter, kita ungkit, kita masukin cutter, kita ungkit. Jadi karena udah lama umurnya, karetnya juga udah mulai rusak ya. Jadi hati-hati tangannya ketusuk. Jadi setelah diungkit, kita bisa buka pelan-pelan sponnya seperti ini. Nah, jadi dia udah lengket. Mungkin karena biasanya karena panas waktu kita pakai ini, platnya ini biasanya panas sekali karena ada gesekan amplas ya. Nah, sini kita udah berhasil buka sponnya ini, pindahin. Pindahin gitu aja. Karena nanti sponnya di sini juga pas sama lingkaran yang di sini ya. Jadi kita cukup pindahin begitu aja udah bagus. Dan sisanya adalah ini. Ada spon untuk pusingnya. Dan karet pusingnya ini kita harus cari cara dulu. Jadi kita harus cari cara untuk buka karetnya ini. Kita ungkit pelan-pelan. Oh, bisa. Ternyata sama kasusnya. Kasusnya adalah dia agak lengket. Ternyata ini menggunakan O-ring asli ya. Untuk melepasnya mungkin pelan-pelan. Halo. Ya. Bikin apa ini? Perbaikin mesin ya. Mesin. Ini ganti ini yang bengkok. Oh. Oh yang itu. Pelan-pelan. Tapi kalau kamu tidak bersihkan itu jangan. Tapi Nanti ikut aku Pak kerja di hotel mana? di Seminyak. Kapan? Nanti. Ya, 16 lantai, Bu. Di sini udah bersih.
Malam. Siang. Malam. Enggak, siang. Siang ini. Jadi kita udah berhasil mindahin 4 karetnya. Kemudian kita akan pindahin klemnya. Nah, jadi karena dia bengkok pertama, klemnya nyangkut di sebelah sini. Kita pindahin klemnya. Dan habis itu. Mau ke depan kok? Ke depan? Ya, Ya bersihin. Nah, sendiri katanya. sebelah itu yang Ya itu bersihin dulu. bersihin ya, bersihin dulu. Benar. Biarnya. Ya, ya. Ini ada baut, kita harus punya kunci pas gitu ya, kunci sok atau pakai tang lancip juga bisa karena nggak terlalu kencang juga, cuma putar itu udah lepas. Dan pegasnya dan dengan begini kita udah berhasil bongkar yang pertama. Kemudian kita masuk yang baru. Di karetnya kita pasang-pasang lagi, masuk lagi, masuk lagi. Mungkin akan ini ya, awalnya gepeng, mungkin kita akan balik nanti ya supaya waktu jalannya lebih halus. Kita akan balik di sisi yang o-ringnya lebih gendut ataupun o-ringnya yang lebih bulat. Jadi kita zoom, yang ini sisi yang gepeng, baliknya adalah sisi yang lebih gendut atau sisi dalam aslinya. Jadi kita balik. Kalau nanti misalnya hancur ini, kalian bisa ganti pakai o-ring atau pakai karet ban dalam juga bisa, ataupun pakai karet ban. Masuk, kita masukin, harus ditekan masuk. Kita masuk pakai jari aja. Udah masuk juga. Set. Dan begini udah oke. Kita pasang dari pegasnya. Biasanya kita pasang. Nah, ini kita pakai bor biasa, biasa. Karena kalau pakai impact nanti kekerasan dia dol. Kita setting torsi di nomor 3 atau nomor 5 juga boleh. Di nomor 3 aja udah cukup. Nah, normal. Pegas sudah masuk. Kemudian klemnya. Untuk klemnya ini saya juga nggak tahu apakah ada spare partnya nanti di agen Vitek-nya. Bengkok ini.
miring, jadi kita harus kencangin baru dia lurus. Masuk, kita kunci pas di belakangnya, kemudian kita bawa kencang. Nah, ini juga jangan kencang-kencang, karena kalau kencang dia macet seperti ini. Jadi yang ini terlalu kencang. Yang ini kita dorong. Pelan ya kencanginnya supaya bisa naik. Ini nggak mau naik lagi. Salah di mana ya kita? Ini lagi. Jadi rasanya kesalahannya adalah di pegasnya ini, karena pegasnya ini mudah naik. Kita akan biarin aja, karena memang aslinya seperti itu. Kita coba lagi satu. Oh, ini lancar. Ini dari bekasnya udah masalah. Ternyata dari ring bekasnya ada yang bengkok, makanya dia macet. Dan kita udah selesai masalahnya itu, udah oke. Dan yang satunya kembali sang ini hasilnya disamain seperti ini. Jadi jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu pelan. Jadi pasin juga jaraknya, jarak sama spillingnya.
Dan dengan demikian kita udah selesai transfer dari plat yang lama ke plat yang baru. Berikutnya adalah pemasangan kembali. Jadi sini ada busing-busingnya banyak. Kita pasang kembali. Busing sama sponnya kita pasang kembali seperti ini. Pasang. Oh, ininya juga ada karat di asnya, kita kasih oli lagi. Nah, untuk ngencangnya lagi kita pakai ganjelan lagi ya. Kita ganjel di sini. Kencanginnya nggak usah terlalu kencang juga, karena memang aslinya nggak perlu kencang. Nomor 3. Oke, nomor 3. Dikit-dikit. 4. Nomor 5. Kita pakai nomor 5 torsinya. Ini udah cukup. Kita cek. Kita tes dulu. Ya. Ya. Jadi yang spon tadi tujuannya adalah untuk seal dari suctionnya, jadi ada di sekitarnya. Pendulnya adalah untuk menggerakin pad dari rumah amplasnya ini. Saya ini kemudian adalah pad spotnya. Jadi ini, karena ini bengkok, kita harus lurusin sedikit ya. Tinggal ditekuk aja. Jadi kita harus lurus-lurusin yang bengkok supaya nanti waktu dipakai bisa benar-benar lurus. Jadi udah gapnya udah lurus, kita tinggal baut aja.
Dan demikian Dan dengan demikian kita udah selesai untuk replacement plate dari amplas Bitek ini. Kita siap dipakai lagi. Jadi Bitek problemnya sudah di fix. Jadi kalau kalian nanti yang punya Bitek, kira-kira kalian akan tahu problemnya pada saat jatuh. Replacementnya ini setengah mati nyarinya. Jadi kalau kalian nanti yang beli amplas ini untuk pekerjaannya continuous, selalu dijual cadangannya ini atau beli amplasnya lebih dari satu. Dan kita akan menyelesaikan yang bos. Jadi videonya cukup panjang ya nanti teman-teman, karena kita benar-benar review dan memperbaiki semua permasalahan dari amplas-amplas yang ada. Jadi yang bos pakai kunci bintang. Ini nomor torknya tork 27. Oh enggak, salah. Jadi torknya tork di bawah 27, tork 25 harusnya. Tork 20. Kuncinya tork 20 untuk ya bos. Kita buka semua. Kita buka 4, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bos. Kita buka semuanya. Dan kita lepas. Jadi gampang. Ya model ini cukup gampang karena hanya lepas baut. Kemudian kita ganti ini. Jadi kalau kalian nanti yang nggak dapat replacementnya, kalian bisa cari velcro rembaran, tinggal dilem aja velcro-nya dan sudah selesai untuk replacementnya. Jadi yang ini karena kita belinya satu set, nah kalau kalian nanti misalnya nggak dapat replacementnya ini, velcro-nya seperti ini, kalian bisa beli yang lembaran, kemudian kalian tinggal lem aja di sini dan sudah selesai untuk replacementnya. Dan jangan lupa untuk lubang-lubangnya juga dilubangin lagi nanti dari dalam, ataupun kasih pensil dulu kita lubang-lubangin. Oke, dan kita pasang balik. Boleh cukup baik, pasang balik. Ada atas bawahnya ya. Ini atas. Nggak ada roll atas bawahnya. Kita tinggal pasang balik bautnya, pasang balik. Torsi jangan besar-besar. Ini saya pakai nomor 1 aja supaya tinggal lepas juga. Karena rumahnya rumah plastik, jangan. Jadi kalau rumahnya plastik jangan sampai torsinya besar-besar karena nanti takutnya dol. Nah dengan demikian replacement untuk bos ini sudah selesai. Kita tes dulu. Jadi ini debunya banyak ya. Debunya banyak, saya akan buang dulu debu-debunya. Dan replacement yang bos sudah selesai, amplasnya siap digunakan lagi. Jadi supaya velcro-nya ini nggak rusak, jangan sampai lupa untuk selalu menempelkan kertas amplasnya. Jadi kita akan tempel kertas amplasnya.
grade. Kalau untuk tembok ya, kita pakai grade-nya nih, motor merah nih, nomor 60. Jadi untuk amplas tembok menghilangkan cat kayu, grade-nya pakai yang 60. Karena di bawah 60 saya nggak ada. Ya. Oh ya nggak ada. Karena yang punya bos paling kasar adalah 60. Mungkin ada yang nomor 40 ya paling kasar, cuman di pasaran saya nggak dapat beli. Jadi kalau untuk pengerjaan tembok penghilangan cat kita pakai yang 60 atau yang paling kasar. Jadi cara masangnya adalah tembok seperti ini, lubangnya atas bawah, kita pasin di lubangnya atas bawah. Kalau sudah atas bawah lubangnya pas, ya kan, mangkoknya ini kita tinggal lepas, maka posisi lubang-lubang lainnya pun juga pastinya akan pas. Jadi jangan lupa untuk selalu naruh amplas di atas velcro-nya nih. Karena kalau kita nggak naruh amplas, kita taruh velcro-nya, maka rambut-rambut velcro-nya itu dia akan gepeng, nantinya nggak bisa nempel dengan baik lagi amplasnya. Ya ini udah selesai. Dan kita lanjut di problemnya dewot. Jadi ini cukup kotor juga. Hancuran-hancuran padnya ini cukup mengganggu karena dia bikin kotor dan lengket. Jadi yang dewot sama. Nah dewot sama bos sama persis. Bedanya nanti adalah di lingkaran tengahnya ini, lubang tengah-tengahnya. Jadi kita buka juga. Kita sama pakai tork 20 kunci bintangnya. Pokoknya dewa lebih panjang. Nah bedanya adalah yang dewot ini lingkaran tengahnya lebih besar daripada yang bos. Jadi ini yang bos, perbedaannya adalah lingkaran tengahnya lebih besar. Kita ganti. Aslinya bawaannya padnya plastik semua ya di sini. Yang ini plastik semua aslinya, kita ganti pakai yang besi. Jadi sebenarnya mungkin secara fungsi sama, tapi harganya lebih murah yang besi ini daripada yang plastik. Kemudian kita bersih-bersih dulu ini hancuran-hancurannya. Pasang baru, nggak ada roll atas bawah juga, jadi hanya ada knocknya ini ataupun slotnya. Jadi kita pasin juga slot di mesin di wallnya, ada slot 1, 2 di ujung-ujung, kita pasin pas. Udah pas, tinggal masuk. Lubang boltnya pas. Jadi potnya dewot sedikit lebih panjang dari yang bos, dan ulirnya adalah ulir plastik. Bedanya secara internalnya nanti ulirnya dewot plastik, yang bos ada busing kuningan. Jadi kalau yang dewot ini jangan sampai dol. Nah kalau dol urusannya cukup panjang, nanti kita benerin seratnya lagi. Jadi ini awalnya karena plastik, awalnya kita harus pakai tangan supaya
alur ulirnya ini kembali di posisi aslinya. Jangan sampai alur ulirnya kita bikin alur baru sehingga nanti menyebabkan rumahnya jadi dol. Kita kencangin juga. Jadi karena plastik kita selalu pakai torsi nomor 1 untuk plastik. Jangan kencang-kencang karena pastinya kan dol. Nah ini salah, apa dia nggak masuk. Dengan demikian perbaikan dewotnya selesai. Kita ganti padnya semua. Nah, dewot bagus. Kita akan lihat bedanya dewot sama bos. Ya. Jadi bedanya di sini ya. Kalau yang dewol kita hadap-hadapin gini nih. Nah, waktu dia muter, yang dewol tuh ada goyang naik turun ini. Kelihatan ya. Jadi kalau yang bos dia nggak ada goyang. Di sini salah satu perbedaannya. Jadi yang bos ini kalau kita gunain amplas, dia akan terasa melayang karena dasarnya ini dia presisi lurus. Satu lagi, bos ini ada samping-sampingnya untuk cover. Jadi waktu pada saat kita pakai amplas biasanya, yang bos ini kita cukup pegang kanan kirinya ini, dia seperti terbang. Amplasnya ini seperti melayang mesinnya. Sedangkan yang dewol kita harus agak ngarahin dia karena dari sisi presisinya beda ya. Nah yang dewol tuh dia bisa main-main seperti ini, jadi bisa kanan kiri seperti ini. Jadi ada plus minusnya yang seperti ini. Jadi kalau dia bisa bermain seperti ini, kita kalau salah tekan masih bisa di cover dengan fleksibel ya. Jadi perbedaan antara dua ini seperti itu. Kalian nanti tinggal pilih mana yang sesuai dengan aplikasi kalian ya. Yang bos ini kalau kita pakai seperti dia terbang, nanti seperti melayang amplasnya. Kalau yang dewol kita memang harus benar-benar ngarahin tangan kita. Mungkin pastinya akan ada sisi lebihnya nanti dewol ini di pengamplasan lain. Kalau tapi selama yang saya lakukan untuk finishing dasar pengecatan lebih nyaman pakai yang bos ini. Jadi yang dewol ini saya pakai untuk kasarannya ataupun mengamplas pada saat grid kasar kita pakai dewol dulu. Nanti setelah finishing permukaan kayunya cukup halus baru saya pakai yang bos ini. Dan seperti itu. Dan dengan demikian ya, video kita kali ini udah selesai. Jadi perbaikan amplas bos dewol, dan juga nanti bitek. Satu lagi juga bitek. Nah, jadi di video kita ini kita ganti bitek satu. Udah jelas. Supaya jelas penampakan semua mesinnya. Kita ganti bitek, kemudian kita ganti padnya bos, ya kan. Dan yang terakhir padnya dewolnya.
sudah hancur seperti ini. Jadi dengan demikian kita udah berhasil ganti semuanya, padnya DeWalt, Bosch dan Vitek. Kita udah bisa ganti semua replacement partnya satu persatu. Ini yang Bosch dan ini yang DeWalt. Dan untuk fitur sedotan debunya, jadi saya lupa satu lagi nih. Semuanya masing-masing cukup bagus. Nah, yang ini saya lupa ya. Jadi yang Bosch filter amplasnya dia pakai filter kertas. Harusnya gampang. Jadi yang Bosch filter amplasnya pakai filter kertas. Ini punyanya Bosch. Yang DeWalt filter amplasnya pakai kain seperti ini. Jadi ini masih debunya tembus keluar. Secara efisiensi filternya bagus yang Bosch seperti ini. Jadi perbedaannya pastinya ada plus minus. Yang DeWalt seperti ini. Dan yang Vitek filter amplasnya pakai kain. Jadi kalau kita sandingnya kasar masih bisa ketahan di dalam, tapi kalau sandingnya halus tentunya akan tembus semua. Jadi dari fitur-fitur filternya sendiri tentunya yang Bosch ini jauh lebih bagus daripada yang merek lainnya. Dan sebenarnya tergantung juga dari aplikasi yang kita gunakan ya. Kalau misalnya kita bekerjanya di lingkungan pengecatan tembok seperti ini, maka filternya ini nggak pengaruh karena pasti debunya juga berhamburan. Tapi kalau kita pekerjaannya di finishing kayu, tentunya akan berpengaruh nanti supaya debunya ini nggak lagi mengotori tempat-tempat lainnya. Jadi seperti itu video kita kali ini, dan demikian review tentang mesin amplasnya yang saya gunakan selama ini. Dan yang paling sering digunakan ataupun yang paling baik digunakan. Oh ya, ini kita lupa. Nah, ini. Kalau kita lupa masang amplasnya, maka kotoran-kotoran akan masuk ke dalam sini dan akan susah dibersihin nantinya. Jadi jangan sampai lupa masang amplasnya. Jadi lupa juga. Dipasang. Jadi jangan sampai lupa juga amplasnya ini dipasang. Dan buat teman-teman sekalian, semoga info video kita kali ini ataupun pembagian sharing ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga bisa kita saling berbagi pengetahuan, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi, kita bisa berdiskusi banyak. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, punya kendala, punya saran sugesti lebih lanjut, bisa kalian langsung ketik di kolom komentar, dan sebisa mungkin saya akan merespon semua tanggapan dari kalian. Jadi sekali lagi terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sejahtera. Terima kasih.